Udah mulai? Halo semua, nama saya Nur Anissa, NPM 1713031037 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya ada yang kurang. Kayaknya nggak bagus deh kalau setengah kayak gini. 1, 2, 3. Hai, sampai kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Masih lancar? Belum ada yang bolong kan? Mungkin perempuan udah ada yang bolong sih ya, tapi laki-laki wajib full sampai akhir. Oke, jadi kali ini saya akan menjawab kuis online ekonomi pendidikan. So, stay tune and stay there. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga bisa berguna untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga sesungguhnya dapat memberikan kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang mendatang. Dari pernyataan tersebut, makna pendidikan merupakan salah satu harapan yang baik untuk masa depan. Kenapa itu bisa terjadi? Aha. Saya akan mencoba memberikan analogi dari pendidikan yang bisa menjadi investasi di masa depan. Jadi, dengan orang berpendidikan, biasanya dia akan compare dengan sesuatu yang dia dapatkan dengan apa yang telah ia alami sebelumnya. Dengan compare ini, dengan hasil perbandingan dia antara yang telah ia dapatkan dan yang telah ia jalani, maka ia akan punya kesadaran diri untuk membangun sesuatu yang kurang di lingkungan yang sebelumnya. Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan, maka kesadaran dalam membangun, ilmu yang membangun, dan relasi dalam membangun cita-cita tersebut akan semakin luas, semakin dapat menjangkau bahkan hingga ke lini-lini terkecil dari lingkungan tersebut. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu ada beberapa kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Yang pertama itu lulusan mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, lulusan mampu memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besar penghasilan atau gaji yang diterima oleh lulusan. Yang keempat, sikap perilaku dalam sosial, politik, dan budaya. Dan yang terakhir, skill atau kecakapan hidup meningkat. Oke, pertanyaannya, apakah indikator ini masih relevan jika diterapkan di masa yang sekarang? Aku ingat. Oke, untuk bisa menentukan apakah itu relevan atau tidak, kita baiknya menggunakan pendapat dari para ahli. Oke, pendapat yang pertama itu dari Ropoulos dalam bukunya Higher Education in Developing Countries, a Cost-Benefit Analysis. Jadi menurut George, dalam menentukan kira-kira pendidikan itu berhasil atau enggak, itu ada dua hal. Yang pertama, kita bisa mengukur dari pendapatan yang diterima. Yang kedua, bagaimana kondisi pekerjaannya. Dua ini saling berkaitan sebenarnya, karena membandingkan antara biaya yang telah dikeluarkan selama pendidikan dan juga manfaat yang diterima setelahnya. Jadi, dalam menentukan kira-kira berhasil atau enggak sih pendidikan di suatu tempat, maka lulusannya harus bisa mengkalkulasi kira-kira biaya berapa yang telah saya keluarkan dalam pendidikan saya selama ini. Kira-kira pekerjaan ini dengan pendapatan segini, itu mampu nggak menutupi pengeluaran pendidikan yang telah saya keluarkan sebelumnya. Oke, pernyataan yang kedua berasal dari Dian Wahyu Sri Lestari dalam postingan Kemendikbud di laman resminya yang mengatakan bahwa suatu pendidikan dapat dikatakan berhasil jika memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu mampu membuat
peserta didiknya lebih semangat dalam berkarya, lebih kreatif, lebih inovatif dalam menciptakan hal-hal yang baru. Yang kedua, itu ada efek psikologi dan kognitif. Efek psikologi dan kognitif berarti bagaimana peserta didik itu mampu bersikap dengan baik, mampu menghadapi masalah dengan baik, mampu memikirkan sesuatu dengan logis, dan mampu menyampaikannya. Dengan kata lain, pendidikan mampu memberikan pemahaman baik dari emosional, baik dari kognitif maupun dari spiritual. Dan yang terakhir itu dampak sosial. Dampak sosial dapat membuat peserta didik bisa lebih peka dengan keadaan sekitarnya, baik dengan lebih peduli sesama, lebih empati, lebih simpati, sehingga dia memiliki rasa memiliki tanggung jawab dalam keadaan sekitar. Oke, dari pendapat dua ahli tadi sudah mulai kelihatan kira-kira indikator ini bakal relevan enggak untuk dijadikan pedoman dalam menentukan keberhasilan pendidikan tinggi. Oke, untuk bisa lebih jelas kira-kira ini relevan atau enggak sih? Ada pendapat dari Siti Morgan dalam bukunya Introduction to Psychology yang berkata bahwa belajar merupakan perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman masa lalu. Oke, jika tadi George dan Dian mengukurnya dari segi output, maka Siti Morgan ini mengukurnya pada proses. Menurut saya juga suatu pendidikan yang berhasil bukan hanya diukur dari kuantitas output, kualitas output, tapi juga perlu diukur dari bagaimana prosesnya, hingga nanti kualitas yang dihasilkan pun sesuai dari proses yang telah dijalani sebelumnya. Oke, setelah tahu 3 pendapat tadi ya, maka kita harus rewind kira-kira ini nih bakal relevan nggak sih jika dijadikan acuan dalam menentukan keberhasilan pendidikan tinggi. Yang pertama, lulusan mampu melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Jika lulusan mampu melanjutkan lebih tinggi, berarti dia selalu haus untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, sehingga menuntut ia untuk lebih banyak tahu, sehingga nanti bisa membangun apa yang menjadi PR besar baginya. Berarti ini merupakan suatu indikator yang relevan dalam mengukur keberhasilan pendidikan. Yang kedua, memperoleh pekerjaan. Sudah tadi ya, menurut George. Menurut Dian juga, ya lumayan, termasuk dalam hal yang dikatakan Dian ya, semangat berkarya. Besar penghasilan termasuk pendapat dari George, sikap dan perilaku sosial sesuai dengan pendapat dari Dian. Dan yang terakhir, skill, kecakapan hidup meningkat. Yang biasanya cuma tahu ilmu-ilmu dasar, semakin tinggi pendidikan harusnya kecakapannya, skillnya bertambah, bukan hanya sekadar speaking, bukan hanya sekadar menulis, tapi juga punya keahlian lain yang tidak semua orang bisa, sehingga bisa menjadi modal hidup yang menjanjikan untuk masa depannya kelak. Maka menurut saya dari beberapa kategori ini masih relevan jika dijadikan indikator dalam menentukan keberhasilan pendidikan tinggi. Cukup melelahkan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik tutur kata maupun perilaku. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.